Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membuat rangkaian pneumatik. Jadi ada kasus yang akan kita buatkan rangkaiannya. Jadi yang pertama, jadi ada dua kasus yang akan kita buatkan rangkaiannya, yaitu aplikasi pengeboran benda. Jadi kita akan buatkan rangkaian pneumatiknya ini, dan juga ada mesin persket ya. Jadi nanti kita akan buatkan rangkaian elektropneumatiknya tentu saja di Vesto Fluid Sim ya. Kita akan buatkan. Jadi langsung saja kita buat. Untuk rangkaian pertama itu aplikasi pengeboran benda kerja. Nah, untuk prinsip kerja sendiri dari benda ini adalah pengeboran benda kerja dilakukan pada mesin bor. Untuk pencengkeraman benda dilakukan oleh double acting cylinder A. Nah, sedangkan untuk pengaturan penurunan kepala mesin bor itu dilakukan oleh double acting cylinder B. Jadi proses pencengkeraman benda kerja dimulai dengan menekan tombol start. Kemudian setelah benda kerja tercengkeram, kepala mesin bor akan turun, kemudian melakukan pengeboran. Setelah kedalaman tertentu, maka mesin bor tersebut akan kembali ke posisi semula, kemudian pencengkeraman benda kerja akan maksudnya benda yang dicengkeram tadi tidak akan dicengkeram lagi. Jadi di sini akan ada dua double acting cylinder yang akan kita gunakan. Nah, untuk urutan kerjanya sendiri kita bisa lihat bahwa silinder A mencengkeram berarti A+, kemudian silinder B kemudian menurunkan kepala bor dan membor berarti B+, kemudian setelah mengebor kepala bornya akan kembali ke posisi semula berarti B-, kemudian setelah itu benda tidak akan dicengkeram lagi atau dilepas ya, berarti amin. Berarti urutan kerjanya ialah A+, B+, B-, amin. Nah, untuk rangkaian kerja urutan seperti tersebut di sini sudah saya siapkan ya. Di sini ada, nah seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah salah satu bentuk rangkaian elektropneumatik yang mengeksekusi kerja urutan A+, B+, B-, amin. Jadi seperti ini. Jadi di sini akan ada 4 limit switch sensor yang akan terkoneksi dengan silindernya. Sedangkan untuk bagian di sini yang akan menjadi rangkaian logika kerjanya. Jadi kita akan buat langsung saja seperti ini. Pertama tentu saja kita butuh from kompresor. Kita tambahkan saja air service unit. Kemudian ada double actingnya, kita gunakan double acting. Kemudian ada katup 5/2, kita gunakan katup 5/2 seperti ini. Nah, kita rangkai saja dulu seperti ini ya. Kita rangkainya seperti ini. Jadi akan ada dua rangkaian silindernya, jadi kita langsung rangkai saja. Oke, seperti ini bentuk rangkaian silindernya ya, atau rangkaian kerja silindernya seperti ini. Jadi kita akan gunakan dua double acting, kemudian ada dua katup 5/2. Kemudian untuk katupnya sendiri kita gunakan full solenoid ya. Untuk kedua sisi aktuasinya kita gunakan full solenoid. Nah, untuk rangkaian, jadi seperti ini bentuk rangkaian kontrolnya. Kemudian untuk rangkaian kerjanya. Kemudian untuk rangkaian kontrolnya sendiri akan kita buat seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Jadi akan ada 4 limit switch dan juga ada rangkaian logika kerjanya nanti. Jadi kita buat seperti ini dulu. Jadi kita siapkan dulu
ada relay, kemudian valve solenoid, kemudian push button, kemudian push button NC, kemudian max switch atau limit switch NO, dan juga brake switch NC. Nah, ini dasarnya, jadi kita langsung rangkai saja dulu. Kita rangkai. Oh iya, kemudian kita tambahkan juga sumber. Tambahkan sumber. Oke, kita rangkai dulu. Oke, seperti ini bentuk rangkaian kontrolnya. Seperti ini ya. Di sini ada rangkaian di sini ya. Yang ini merupakan rangkaian yang akan nanti mengontrol silindernya. Di sini ada 4 limit switch yang kita gunakan. Nah, 4 limit switch ini yang terkoneksi nanti dengan limit switch yang ada di silinder. Kemudian untuk rangkaian ini merupakan rangkaian logika yang akan mengerjakan urutan kerja plus B-min amin seperti ini. Jadi selanjutnya kita berikan label atau nama. Berikan nama seperti ini. Jadi kita langsung saja berikan namanya. Oke, jadi seperti ini ya penamaannya atau labelnya. Jadi seperti ini, ada K1, K3 relay, ini relay, dan juga ada solenoid valve-nya. Kita urut saja dari 1 sampai 4, begitupun dengan kontak NO nya kita atau limit switch-nya kita buat 4 juga, dan kita urutkan saja. Oke, kita lanjut ke silindernya ya. Kita beri label juga. Kita beri nama A1 dengan posisi 00 100. Ini kita kasih A2. Kemudian untuk silinder keduanya kita beri label B1, kemudian B2 kita beri label 100.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk katutnya kita urut saja Y1 ya. Y1 maksud saya solindernya kita urut saja Y2, Y3 dengan Y4. Nah, kita urut seperti ini. Nah, seperti ini ya bentuk rangkaiannya, maupun baik rangkaian kerja maupun rangkaian kontrolnya seperti ini. Jadi kita langsung simulasikan saja untuk saya jelaskan nanti satu-satu bagaimana prinsip kerjanya. Oh ya, kita tambahkan state diagram ya. Ini adalah semacam diagram yang akan memperlihatkan kerja dari silindernya. Jadi ini adalah ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita tinggal simulasikan. Ya, di sini tadi ada saya salah ya. Di sini bukan kontak NC tapi harusnya kontak NO. Saya rubah tadi sedikit. Jadi di sini kontak NO K1 ya, bukan kontak NC. Jadi seperti ini. Jadi tinggal kita simulasikan saja. Sebelum kita simulasikan, saya rubah dulu kita slow motionnya untuk melihat nanti gerakannya. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung saja simulasikan. Oke, jadi urutan kerjanya itu A plus B plus B min A min ya. Jadi urutannya kerjanya seperti itu. Jadi kita langsung tekan tombol on nya saja, kita hidupkan, kita on kan. Saya gunakan single step ya. Nah, kita on kan. Nah, setelah kita hubungkan, maka di sini K1-nya akan teraliri arus relay K1-nya, sehingga di sini nanti dia akan menghubung ya. Di sini, kemudian di sini A1 juga menutup karena dia masih terkonek atau belum bergerak. Nah, setelah dia relay satunya teraliri arus, maka K1 di sini akan aktif dan dia akan menggerakkan Y1, sehingga solenoid ini akan menggerakkan katup dan silindernya ini akan bergerak maju. Lihat ya. Nah, dia akan teraliri arus. Kemudian katupnya bergerak. Akibat dari katup bergerak di sini, nanti A1-nya tidak terhubung. Di sini ya, A1-nya tidak terhubung. Kemudian di sini juga tidak akan terhubung nantinya. Dia akan bergerak maju. Nah, setelah dia sampai di A2, maka A2 akan tertrigger, sehingga nanti di sini A2 akan terhubung, A2 yang ini. Nah, dia akan terhubung. Setelah dia terhubung, maka di sini ketiganya akan teraliri arus, sehingga di sini ketiga yang ini akan teraliri arus Y3-nya, maksud saya Y3, sehingga nanti Y3 ini akan mendorong katup sehingga piston akan bergerak maju atau B plus ya, B plus. Nah, dia teraliri arus. Nah, nanti B1-nya sini akan terbuka, di sini B1 terbuka, sehingga nanti dia akan tidak terhubung. Nah, di sini K1-nya sudah tidak terhubung lagi, karena di sini ketiganya ya, ketiganya teraliri arus. Nah, di sini kontak NC kita gunakan ya, kita gunakan kontak NC, sehingga nanti saat ketiga aktif di sini malah terputus sehingga K1-nya tidak aktif. Akan bergerak maju. Nah, sampai di B2.
maka B2 akan terhubung, nanti dia akan terhubung sehingga KM4-nya yang akan aktif. Di sini KM4, tunggu ya, saya langsung. Nah, di sini dia terhubung KM4. Nah, di sini KM4-nya terhubung sehingga YM4-nya atau solenoid keempat akan teraliri arus sehingga dia akan mendorong YM4, mendorong katup ini kembali ke posisi semula sehingga terjadi gerakan pistonnya mundur, piston silinder kedua mundur, atau terjadi gerakan B-. Seperti itu. Kita langsung saja. Nah, dia akan bergerak mundur. Nah, setelah dia bergerak mundur, dia akan men-trigger kembali B1. Jadi sini B1 akan ter-trigger kembali. Nah, dia akan ter-trigger kembali sehingga K2 akan aktif kembali. Sehingga di sini K2 atau Y2 akan aktif atau teraliri arus. Nah, dia teraliri arus sehingga nanti dia akan mendorong katup pertama atau katup ini, yang ini akan kembali ke posisi semula sehingga nanti piston silinder 1 akan kembali ke posisi normal atau terjadi gerakan A-. Nah, di sini juga KM4-nya sudah tidak terhubung akibat karena Y2 aktif ya. Y2 aktif di sini, Y2 di sini ada kontak NCK2 sehingga dia akan memutus apabila Y2 aktif. Nah, dia akan kembali. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya bentuk rangkaian maupun serangkaian kerja maupun rangkaian kontrol dari kerja A plus, B plus, B minus, A minus. Jadi saya sudah coba. Nah, di A plus, kemudian B plus, kemudian A min, B min maksud saya, kemudian A min. Nah, kita bisa lihat sendiri di step diagramnya ya. Ini adalah diagram pemindahannya. Kita lihat sendiri dia dulu di silinder 1 dia bergerak ke atas sampai di sini aktif silinder kedua, kemudian silinder kedua maju, kemudian setelah sampai di sini silinder 2-nya akan mundur. Nah, setelah silinder 2 mundur, maka dia akan mengaktifkan silinder 1 untuk mundur kembali. Seperti ini bentuknya. Jadi seperti ini bentuk step diagramnya. Oke, kita coba untuk kita terapkan ke benda aslinya. Nah, kita lihat sendiri kan, di sini di placement step diagramnya atau diagram pemindahannya mirip ya dengan step diagramnya. Kita lihat sendiri. Oke, kita coba ya. Jadi ini adalah rangkaian pengeborannya. Jadi dia pertama mencengkram, kemudian mengebor, kemudian kembali, kemudian melepaskan cengkraman. Jadi kita coba. Kita coba ya. Oke, dia mencengkram. Kemudian setelah dia cengkram, dia akan mengebor. Setelah mengebor, dia akan kembali ke posisi semula. Kemudian di sini dia akan melepaskan cengkramannya. Nah, kemudian itu kita coba lagi untuk benda lainnya. Kita andaikan saja benda ini sudah terboror, kita coba benda lainnya. Nah, dia mencengkram benda lain, kemudian dia mengebor, kemudian setelah dia mengebor, dia kembali ke atas, kemudian ini kembali lagi ke posisi semula. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya bentuk aplikasi pengeboran benda kerja menggunakan rangkaian pneumatik, elektropneumatik di aplikasi Festo Flitzin. Jadi seperti ini bentuk rangkaiannya. Seperti ini ya bentuk rangkaian kerja maupun rangkaian kontrolnya seperti ini. Jadi ini adalah untuk aplikasi pengeboran benda kerja seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke simulasi kedua. Oke, kita lanjut ke simulasi mesin kedua kita, yaitu bernama mesin press cap atau mesin press ya. Jadi untuk rangkaian keduanya kita akan buatkan rangkaian pneumatiknya di Festo Flitzin untuk mesin ini.
Untuk prinsip kerjanya sendiri, sebuah mesin press cap akan bekerja atau bergerak maju jika sebuah tombol digerakkan atau tombol start ditekan dan tutup pelindung ditutup. Jika salah satu dari kondisi tidak dipenuhi, maka peralatan press akan segera kembali ke posisi mundur atau tidak bekerja ya. Kemudian posisi tertutup pelindung penjaga B1 dideteksi oleh sebuah sensor. Kemudian alat press maju atau ditarik kembali dengan menggunakan single solenoid valve. Jadi di sini, nah seperti ini ya. Jadi seperti ini bentuk alatnya. Jadi ini silindernya. Kemudian ini adalah sensor untuk tutup pelindungnya. Kemudian ini tombol startnya. Nah ini yang seperti jaring adalah katup pelindungnya atau tutup pelindungnya. Jadi kita bisa lihat tadi bahwa benda ini tidak akan bekerja apabila salah satu maupun kedua-duanya atau baik itu S1 maupun katup pelindung ini tidak aktif ya atau tidak bekerja sesuai dengan semestinya. Jadi kita bisa lihat bahwa rangkaian ini bekerja dengan menggunakan prinsip logika AND. Jadi seperti kita ketahui logika AND itu harus kedua inputnya harus bernilai 1 agar dapat outputnya bernilai 1 juga. Jadi walaupun kita menekan tombol S1 apabila tutup pelindung ini tidak tertutup ke bawah ya. Jadi dia kalau jadi misalnya tutup pelindung tertutup ke bawah berarti otomatis dia menekan sensor B1-nya. Seperti itu. Dan untuk alatnya kita gunakan katup 3/2 karena kita gunakan single acting saja. Jadi untuk pengembalinya nanti kita gunakan single acting, jadi di dalamnya ada pengembali. Kemudian untuk sensornya kita gunakan push button saja, jadi nanti kita akan buatkan jadi seperti ini ya. Jadi kita langsung saja kita buatkan saja di first of all nya untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk rangkaian cukup sederhana, jadi kita tinggal gunakan sumber, maksud saya kita rangkai dulu silindernya. Kita rangkai silindernya terlebih dahulu. Kita gunakan single acting, kemudian ada kompresor dan juga air service unit. Kemudian di sini kita akan gunakan nanti katup 3/2, nah ini katup 3/2. Seperti ini ya. Kita rangkai seperti ini, cukup simpel rangkaiannya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini bentuk rangkaiannya, cukup simpel karena hanya kita hanya menggunakan satu buah silinder dengan single acting silinder, kemudian ada katup 3/2. Di sini adalah pengembali aktuasi kanannya ialah sebuah per. Kemudian untuk rangkaian elektroniknya atau rangkaian kontrolnya sendiri kita buatkan dulu sumbernya. Kemudian kita gunakan valve solenoid, jadi kita tidak perlu gunakan relay. Kemudian ada push button start atau S1 nanti. Dan ada juga, nah untuk B1-nya di sini, jadi katup pelindungnya ini harus turunnya harus menutup atau lebih tepatnya menekan B1 ini agar kerjanya ini dapat bekerja atau dioperasikan. Jadi kita gunakan detent switch ya. Jadi detent switch ini dia ini apabila ditekan maka dia tidak akan kembali ke posisi mula apabila kita tidak tekan 2 kali ya. Jadi seperti ini ya. Nah, dia tidak akan kembali, beda dengan push button normal, dia akan kembali secara otomatis. Kalau detent switch kita harus seperti ini. Nah, oke, kita langsung rangkai saja. Cukup simpel rangkaiannya. Nah, seperti ini. Ketupnya sendiri kita gunakan aktuasi kanannya itu solenoid.
Dan untuk maksud saya aktuasi kirinya adalah solenoid, sedangkan aktuasi kanannya kita gunakan spring returnya atau per pengembali. Nah, seperti ini. Ya, kita beri nama kode saja. Untuk B1 kita beri nama B1 atau sensornya kita gunakan B1. Kemudian tombol startnya kita gunakan S1. Kemudian untuk solenoidnya kita gunakan saja MM1. Sini juga kita gunakan MM1. Kita gunakan MM1. Oke, seperti ini. Ya, bisa bilang rangkaiannya jadi ya. Sudah jadi. Cukup simpel rangkaiannya seperti ini. Jadi ada detent switch untuk sensor B1, kemudian ada push button untuk saklar satunya. Kemudian ada solenoid yang akan kita koneksikan dengan katupnya atau aktuasi kiri dari katupnya. Kemudian kita gunakan single acting, kemudian katup dengan aktuasi kiri solenoid dan aktuasi kanan spring return. Oke, kita langsung simulasikan saja. Kita simulasikan ya. Jadi kita umpamakan bahwa misalnya kita belum menutup katupnya ya, kita menutup katupnya dan kita ingin menghidupkannya. Nah, dia tidak bisa ya. Kenapa? Karena seperti yang kita mau untuk kerja ini bekerja bahwa S1 harus hidup, S1 ditekan dan juga tutup pelindungnya ini menutup atau turun. Jadi dia harus berlogika AND. Jadi ini adalah logika AND. Jadi walaupun kita tekan S1, jadi kita beri nilai 1 untuk S1 nya, dia tidak bisa aktif karena B1 nya bernilai 0 ya. Ataupun kita balik, kita sudah tutup katup pelindungnya, kita tutup, dia sudah tertutup, tapi di sini dia tidak tetap bekerja. Karena apa? Karena di sini B1 nya bernilai 1 tapi S1 nya bernilai 0, sehingga tidak outputnya itu tidak bernilai 1. Jadi bagaimana? Jadi kita harus aktifkan dua-duanya agar kerjanya kita ini dapat bekerja. Jadi yang saya mau dari kerjanya ini bahwa kita harus menutup dulu katup pelindungnya pertama kali. Jadi kita tutup. Nah, kita tutup pelindungnya pertama kali agar lebih safety ya. Nah, di sini dia akan mempress sebuah benda ya, mungkin besi atau apa. Nah, kita sudah tutup untuk jaga-jaga apabila agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi kita tutup. Saya tutup dulu. Kemudian setelah tertutup, saya akan mengepresnya. Jadi saya press ya. Nah, dia sudah terpress dan dia akan kembali ke rendah. Kemudian saya ingin press lagi. Nah, saya ingin press lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin ganti bendanya ya. Kita ganti benda yang akan kita press. Nah, kita buka tutup pelindungnya, kita naikkan ke atas. Nah, dia terbuka. Kita masukkan kembali ke bendanya. Kemudian kita ingin langsung start ya. Kita langsung start. Nah, dia tidak aktif karena di sini tutup pelindungnya belum tertutup. Jadi kita buat tutup pelindungnya dulu tertutup agar safety. Oke. Nah, kita press. Nah, kita press lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi mungkin seperti itu saja dari dua rangkaian tadi ya. Jadi ada tadi rangkaian pengeboran benda. Untuk pengeboran ini dia bekerja secara A+, B+, B- alias dengan menggunakan double acting cylinder, dan rangkaiannya tadi sudah kita buat, maupun juga dia displacement step diagramnya atau diagram pemindahannya sudah kita buat tadi. Benda kerjaan seperti ini. Jadi untuk displacementnya seperti ini ya, katup 1 maju, kemudian dia mencapai step 2, mengaktifkan B2 aktif sampai di step 3, kemudian B3 mundur lagi, kemudian sampai di step 4. Setelah di step 4 maka A-nya lagi yang aktif, silinder A-nya lagi yang aktif dan kembali ke posisi semula. Kemudian ini berulang-ulang terus seperti ini ya. Mumpun tadi untuk mesin press cat
Jadi ini mesin press seperti itu, seperti ini bentuk rangkaiannya. Jadi sekian dari saya untuk rangkaian pengeboran dengan urutan kerja A plus B plus A minus B minus A minus, dan juga mesin press cap dengan logika kerja AND ya, seperti itu. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun penjelasan saya yang kurang baik atau bahkan keliru, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.